Halo teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerangka literasi digital Indonesia. Nah, secara umum yang dimaksud dengan literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Ini digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Nah, ada banyak model kerangka untuk literasi digital yang dapat ditemukan di internet loh, dengan ragam nama dan bentuk. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Dalam hal ini, adapun kerangka yang ditawarkan, yaitu yang pertama, proteksi, yang kedua, hak-hak, yang ketiga, pemberdayaan. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang proteksi. Jadi, pada bagian proteksi ini akan memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya itu adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu. Dengan layanan teknologi, enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan atas setiap data kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Nah, contoh data pribadinya itu seperti nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga data pribadi, yaitu yang pertama, membuat sistem perlindungan atau database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Yang keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Dan yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, mengapa data penting untuk dijaga? Nah, pertanyaan ini sangat penting karena data pribadi harus dilindungi, sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa disalahgunakan. Contohnya itu seperti membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Selanjutnya tentang keamanan daring, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Ini meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Selanjutnya, 10 tips internetan yang aman. Yang pertama, pasang password firewall dan antivirus. Yang kedua, self-filtering di keluarga, sekolah, dan kantor. Yang ketiga, hindari kecanduan internet, game, pornografi, dan judi online. Yang keempat, hindari kerusakan anggota tubuh akibat penggunaan gadget yang keliru dan berlebihan. Yang kelima, waspada terhadap perilaku orang asing atau tidak dikenal. Yang keenam, selalu konfirmasi informasi yang beredar. Yang ketujuh, waspada terhadap berbagai potensi bahaya. Yang kedelapan, berani lapor ke pihak berwajib jika ada penyalahgunaan internet. Yang kesembilan, hindari mengumbar lokasi, perasaan, rencana pribadi ke dunia maya. Yang kesepuluh, hindari download atau upload konten yang melanggar peraturan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga keamanan daring? Yaitu tentu saja karena tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring,
siapa saja dapat dirugikan, misalnya menjadi korban penipuan ketika transaksi daring. Oke teman-teman, jadi yang terakhir kita akan membahas tentang privasi individu. Nah, privasi individu ini merupakan kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan persoalan dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Contoh privasi individu yaitu yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat diri dan keluarga. Dan yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Menjaga privasi diri penting karena melibatkan perlindungan informasi pribadi. Ini dapat mencegah penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan potensi bahaya lainnya. Privasi juga memberikan dalih atas informasi yang kita bagikan dengan orang lain, memungkinkan kita untuk menjaga batasan yang kita anggap sesuai dalam interaksi online dan offline. Selain itu, privasi dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan saya tentang kerangka literasi digital Indonesia, khususnya tentang proteksi. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. I got 0 friends.